Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang landasan pendidikan berbudaya Indonesia. Nama saya Firda Hermayanti. Saya Indah Setiawati. Saya Cica Ratningsih. Saya Dinda Ranisa Putri. Oke, saya Fadlis. Pada materi kali ini akan ada 3 pokok bahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama tentang pendidikan keanekaragaman Indonesia. Pada bab ini akan dibahas tentang apa itu pendidikan keanekaragaman. Yang kedua tentang pengembangan kebudayaan di Indonesia. Pada bab ini nanti akan dibahas tentang filsafat budaya, ilmu budaya, serta apa sih pentingnya mengembangkan kebudayaan Indonesia. Dan yang ketiga atau bab terakhir itu tentang lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, materi pertama itu tentang pendidikan keanekaragaman di Indonesia. Pendidikan adalah kegiatan membudayakan manusia atau membuat orang berbudaya. Budaya ialah hasil pikir, kemauan, perasaan, dan karya manusia secara individu atau kelompok untuk meningkatkan kehidupan manusia. Pendidikan keanekaragaman Indonesia di sini berhubungan dengan segala komponen dan elemen budaya yang telah diuraikan. Oke, saya Fadlis. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya, pentingnya pendidikan keanekaragaman Indonesia. Pendidikan keanekaragaman menjadi sangat penting di Indonesia karena apabila sumber daya manusia dan sumber daya alam yang aneka ragam ini menjadi hasil diberdayakan melalui pendidikan, maka bangsa Indonesia akan menjadi sangat cerdas dan berkembang menjadi negara yang kuat, aman, bebas korupsi, sejahtera, adil, dan makmur. Bahkan akan menjadi negara yang disegani oleh negara lain. Selanjutnya, pengembangan kebudayaan Indonesia. Yang dimaksudkan adalah kebudayaan Indonesia yang sudah baik dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan kebudayaan Indonesia yang kurang mendukung dalam kehidupan bermasyarakat perlu adanya perubahan kebudayaan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Cica. Oke, lanjut. Di sini ada filsafat budaya dan ilmu budaya. Filsafat budaya ialah berpikir dalam tentang pola pikir dan perilaku manusia dan kurung ruang dan waktu tertentu. Pola pikir manusia dalam masyarakat tertentu dan waktu tertentu disusun secara logis, sistematis, komparatif menjadi ilmu budaya. Ilmu budaya ialah hasil generalisasi pola pikir manusia dalam masyarakat tertentu dan waktu tertentu disusun secara logis, sistematis, dan komparatif. Filsafat budaya mengandung unsur religi, bahasa, seni, sejarah, teknik, dan ilmu. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Indah. Oke, saya akan menjelaskan tentang pentingnya pengembangan kebudayaan Indonesia. Pengembangan kebudayaan Indonesia sangat diperlukan untuk terjadinya perubahan yang positif untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Oleh karena itu, pengembangan kebudayaan Indonesia diartikan sebagai masyarakat yang berubah dan berkembang sesuai hukum dialektika, yang mana disadari semua kondisi objektif sosial budaya saling berkaitan antar unsur untuk membentuk suatu sistem. Hal ini sangat penting melihat landasan pendidikan kita adalah landasan pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri berikutnya. Oke teman-teman, setelah tadi yang telah dijelaskan oleh Indah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Indah. Saya akan menjelaskan apa aja sih lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, di sini sudah ada slide-nya, ya bisa dilihat. Nah, lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia itu ada 4. Yang pertama itu pendidikan anak usia dini atau biasa disebut PAUD. Yang kedua itu pendidikan dasar. Yang ketiga pendidikan menengah. Dan yang keempat itu pendidikan tinggi. Nah, saya akan jelaskan satu persatu ya. Untuk pendidikan anak usia dini. Nah, PAUD nih. PAUD ini merupakan salah satu upaya untuk membangun karakter sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun dengan ditujukan agar anak dapat berpengetahuan lebih
untuk pendidikan selanjutnya. Seperti itu. Nah, untuk pendidikan dasar sendiri merupakan jenjang awal selama 9 tahun, yaitu 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, pendidikan dasar ini sering disebut sebagai gerakan wajib belajar. Nah, atau program wajib belajar dari Indonesia, seperti itu. Nah, yang ketiga ada pendidikan menengah. Nah, pendidikan menengah ini merupakan pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar. Tepatnya itu kita belajar 3 tahun di sekolah menengah atas atau SMA. Seperti itu, ya. Nah, di sini ada tiga kategori. Nah, yang pertama ada SMA, sekolah menengah atas. Nah, biasanya itu jurusannya seperti IPA, IPS, atau bahasa. Nah, nanti di SMA ini kita bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, yang kedua itu ada SMK atau sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan ini lebih difokuskan kepada skill atau kemampuan dari sang anak. Nah, nantinya setelah selesai atau lulus dari SMK ini, dia akan lebih berpotensi untuk langsung bekerja gitu. Tapi ada juga yang maksudnya langsung kuliah juga ada, tapi lebih ke bekerja. Nah, yang ketiga itu ada MA atau madrasah aliyah. Nah, di sini madrasah aliyah itu lebih berfokus kepada agama Islam lebih tepatnya, seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah pendidikan tinggi. Jadi pendidikan tinggi ini setelah lulus SMA kita meneruskan pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Nah, banyak macam-macam perguruan tinggi. Yang pertama ada universitas, yang kedua ada institut, yang ketiga ada sekolah tinggi, dan yang keempat ada politeknik. Nah, untuk lulusan dari perguruan tinggi ini, yang pertama ada S1, S2, S3, D3, dan D4. Seperti itu. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.